Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas walaupun dalam keadaan pandemi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan semuanya akan membahas atau memberikan tausiah dengan tema Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nuf bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar menghabiskan separuh perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Ia tumbuh pada masa itu layaknya anak Quraisy lainnya. Ia mengungguli anak-anak Quraisy lainnya karena ia termasuk orang yang pandai belajar dan pandai menulis. Sejak kecil ia tumbuh pada kehidupan yang keras. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan sengketa yang terjadi pada kalangan bangsa Arab. Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, argumentasinya kokoh. Beliau dididik menjadi sosok yang memiliki kemuliaan dan keberanian, tidak segan menyatakan kebenaran tanpa tanding aling-aling. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, Umar berusia 21 tahun. Pada awalnya, dia tidak mau menerima kebenaran risalah ini, hingga ia memusuhi Islam, sampai banyak kaum muslimin menderita akibatnya. Ketika terjadi hijrah ke Habasyah, Umar melihat kaum muslimin sangat memegang teguh keyakinan dan begitu siap menanggung beban penderitaan karenanya. Bahkan, kalaupun harus berpisah tanah kelahirannya, semua itu mendorong dirinya untuk membuka hati dan mendengar seruan dakwah Islam. Terdapat banyak pendapat tentang bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Semua itu tidak terlepas dari doa Rasulullah SAW, yaitu, "Ya Allah, mulaikanlah Islam dengan orang yang paling Engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Al-Khattab." Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa Rasulullah itulah yang menjadi faktor utama Umar bin Khattab masuk Islam. Keislaman Umar bin Khattab membuat Islam semakin kuat. Dakwah Rasulullah yang sebelumnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, lambat laun dilakukan dengan secara terang-terangan. Rasulullah melihat hal itu, tiba saatnya untuk dakwah secara terang-terangan. Dakwah Islam itu telah kuat dan dapat membela dirinya sendiri. Beliau keluar dari Darul Arqam bersama kaum muslimin dan membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Umar bin Khattab dan satu barisan lagi dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tatkala orang-orang kafir Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka sangat sedih, sangat terpukul, kesedihan yang belum pernah mereka alami. Dan sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika kaum muslimin hijrah ke Yastrib secara diam-diam karena takut mendapatkan serangan, Umar bin Khattab menyatakan secara terang-terangan bahwa dia akan berhijrah seraya mengatakan, "Barang siapa yang menginginkan ibunya kehilangan anaknya, maka temuilah aku di balik lembah ini." Umar pun pergi ke Yastrib untuk hijrah tanpa ada yang membuntuti. Dan ketika Umar sampai di Madinah, dia siap menjadi pembantu setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan sakitnya merasa semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat.
Di hadapan mereka, Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita ini akan mengantarkanku kepada ajalku. Karenanya, hendaklah kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik agar kalian tidak berselisih sepeninggalku." Inilah yang disebut dengan wilayatul ahdi. Manusia senantiasa merasa bahwa dirinya lebih mampu untuk menjadi khalifah dan yang lebih berhak untuk itu. Karena itu, orang-orang tidak boleh begitu saja dibiarkan tanpa pesan dan wasiat pengangkatan seorang menjadi khalifah. Maka kesatuan dan persatuan yang telah terwujud akan menjadi terancam berserakan. Para sahabat yang bermusyawarah. Namun tidak ada satu orang sahabat pun yang bersedia dipilih pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal ini kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat lain untuk diminta pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka bersependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat menjadi khalifah selanjutnya. Jika pendapat sudah bulat, Utsman bin Affan membacakan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq untuk para kaum muslimin yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku untuk memimpin kalian. Maka hendaklah kalian dengar dan taati dia. Hendaklah kalian berbuat kebajikan. Bila ia berbuat adil, maka itulah dugaan dan batas pengetahuanku mengenai dia. Dan apabila ia berbuat aniaya, maka sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan atas dosa yang telah diperbuatnya. Dan para kaum muslimin pun menjawab, kami dengar dan kami taat. Akhirnya Umar bin Khattab mulai memegang kekhalifahan pada hari Selasa tanggal 22 Zumadil Tsani tahun 13 Hijriah, bertepatan pada tanggal 13 Agustus tahun 634 Masehi. Dan beliau wafat pada tanggal 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Yang ketiga ada substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, gelombang ekspansi semakin meningkat. Setelah berhasil menaklukkan Damaskus dan setahun kemudian Syria berhasil jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Dengan menggunakan Syria sebagai basis pertahanan, ekspansi berhasil diteruskan hingga ke Mesir yang berada di bawah pimpinan Amr bin Ash dan ke Irak yang berada di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, juga sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Selain melakukan perluasan wilayah, Umar bin Khattab juga melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama ada mengatur administrasi negara. Umar bin Khattab melakukannya dengan cara mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Selain itu, Umar bin Khattab juga membagi pemerintah menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Basrah, Jazirah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar mulai ditertibkannya undang-undang dan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan juga mengatur kebersihan jalan pasar. Membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah jawatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji, dan juga pajak tanah. Mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Departemen Pekerjaan Umum juga mendirikan Baitul Mal. Pada masa Umar mulai ditertibkannya mata uang dan juga ditetapkannya
tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah SAW ke Yasrib sebagai tahun pertama Hijriah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.